Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di Road to Sound Channel. Masih di Kota Nopan ya teman-teman ya. Bersama saya Monang Lubis dan ini teman-teman ALS nomor pintu 95 C50 Chevrolet. Nah, apakah ini akan direstorasi? Ya kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita sebagai mania ya pengennya ya direstorasi. Cuman kan balik lagi, ini bukan perkara murah dan mudah ya teman-teman ya. Ini perkara sangat sulit kalau menurut pandangan saya. Sebab apa? Ini sebab sudah sangat parah ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini paling kondisinya tinggal sekitar 10% lah, artinya yang diperbaiki itu ada sekitar 90% begitu ya kalau melihat dari kondisinya. Kenapa? Kita lihat nih satu-satu nih. Ini dasarnya adalah besi, tempurannya sudah pada rontok, artinya ini harus dikupas ulang. Oke, kemudian juga besi-besi mengelilingi dia sudah korosi teman-teman ya, sudah pada korosi semua. Dinding-dindingnya sudah korosi. Nih teman-teman lihat semua ya. Dan ini berlantai kayu ya teman-teman ya. Ini berlantai kayu. Kayu itu sangat mahal teman-teman. Apalagi kalau kayu-kayu buat bus zaman dahulu itu sangat mahal. Sebab dia butuh kayu yang tidak gampang apa ya, tidak anti rayap seperti itulah. Tidak gampang busuk ya teman-teman ya. Nah untuk kayu-kayu seperti itu biayanya sangat mahal dan sangat sulit untuk dicari. Kalau dulu saya waktu di Pontianak, orang Melayu situ biasanya menggunakan namanya kayu belian. Nah itu kayu direndam di dalam air, dia malah semakin bagus, semakin keras. Nah seperti itu biasanya kayu digunakan untuk bus-bus pada zaman dahulu. Ini kita baru ngebahas dari sisi bodinya teman-teman ya, dari sisi bodinya. Nah kalau ini dulu ya, kalau ini tempat penyimpanan barang, kalau yang itu pos negara penyimpanan barang. Nah kalau yang ini, yang besi-besi yang ini, yang melengkung ini untuk menurunkan barang ya. Kalau jendelanya kan ini dulu masih non AC, tapi dia menggunakan AC jendela ya, angin alam. Nah, biasanya itu ada yang terpal yang digulung itu loh teman-teman. Nanti tengah-tengahnya sini bolong putih gitu, tembus bening untuk melihat pemandangan di luar ketika misalnya hujan. Jadi belum ada kaca waktu itu, masih menggunakan terpal dan digulung ke atas. Itu rasanya sih tidak sulit ya, kita tinggal request ke penjahit aja. Dan di atas ya teman-teman lihat sendiri ya, di atas itu juga sudah pada bolong. Wow, ini restorasinya bukan restorasi murah teman-teman. Kalau mau restorasi mungkin harganya bisa melebihi satu sasis ALS mungkin ya, karena kelangkaan dari spare part C50 ini itu baru dari perkara bodinya, belum mesin-mesinnya teman-teman, kaki-kakinya dan lain sebagainya. Contoh aja ini kayak lampu sen ini kalau mau cari yang original kita nggak tahu apakah harus impor dari Amerika sebagai pabrikan Chevrolet atau sudah ada di Chevrolet Indonesia. Ini rasanya nih sulit ya teman-teman, terkait finansial. Maksud saya mungkin pemilik dari ALS 95 atau pemilik dari unit ini teman-temannya bukan tidak ingin merestorasi, pasti sangat ingin. Cuman balik lagi adalah mana yang harus diprioritaskan gitu ya. Dana yang ada apakah bisa digunakan untuk yang hal yang lebih produktif atau hanya untuk memanjakan mata kita, kepuasan batin kita ya kan. Memang kalau udah jadi sih bagus banget gitu kan. Pertimbangannya lagi balik lagi adalah produktif apa tidak. Kalau menurut saya sudah tidak produktif, ini hanya meninggalkan sejarah. Tapi kita doakan saja rezeki para owner ALS melimpah sehingga bisa meremajakan atau merestorasi ulang bus ALS ini ya teman-teman ya. Kita doakan saja sebagai kenang-kenangan untuk anak cucu kita nantinya. Nah, ini banyak banget teman-teman yang harus perbaiki.
Dan kalau teman-teman lihat ini diikat tali plastik ya, bempernya ini copot. Dan ini sudah pada korosi semua, hancur, dimakan oleh alam karena cukup lama ya waktu itu. Bahkan ditumbuhi rumput-rumput liar, jasa dari ALS 95 ini. Ini banyak teman-teman yang harus diperbaikin ini, luar biasa. Bahkan sasisnya aja pun sudah korosi, knalpot semua sudah pada korosi, kaki-kaki semua udah pada hancur. Ini benar-benar butuh biaya yang ekstra luar biasa banyak lah teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendirilah dari kondisinya seperti apa. Nih sisi kanannya teman-teman, lihat nih sisi kanannya ini udah pada hancur semua, udah pada keriting. Ini bagian pengendaliannya teman-teman, tuas persnelengnya seperti itu bentuknya ya. Lalu setirnya juga palang 3 seperti ini. Dan ternyata posisi kursi driver, kalau berdasarkan posisi kursi yang ada saat ini, ternyata dia memanjang ya, dia tidak terpisah, dia menyambung teman-teman. Hebat, dia menyambung. Kalau untuk ban sendiri dan pelek rasanya sih tidak terlalu sulit ya. Mungkin ini bisa diperbaiki kembali, direkondisi kembali. Kalau ban sih ukurannya sama dengan bus-bus big bus saat ini, tidak terlalu sulit. Tapi kalau pelek mungkin memang antara Mercedes-Benz dan Chevrolet tentu butuh penyesuaian tersendiri. Jadi ya tetap harus dicari penggantinya kalau mau dicari atau mau diganti. Yang selanjutnya teman-teman, wow, ini kursinya juga butuh perbaikan semua ya. Tentunya manajemen ALS atau pemilik bus ini, sebab ALS itu kan ownernya banyak, punya pertimbangan sendiri kenapa belum direstorasi dan kenapa tidak harus direstorasi, dan kenapa harus direstorasi itu pertimbangannya owner dari ALS ini. Saya sebagai pencinta bus ALS ataupun bus-bus lainnya tentunya mendoakan yang terbaik terhadap segala upaya yang dilakukan untuk meremajakan unit ini. Kita hanya bisa berdoa ya, tidak bisa memberikan sumbangan apapun. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak ocehan saya yang tentunya banyak salahnya dan juga belum tentu ada benarnya, begitu ya teman-temannya. Untuk itu saya mohon dimaafkan. Saya di Kota Nopan, saya Monang Lubis undur diri. Assalamualaikum, tetap rapi di lintasan.